Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang P2SK telah disahkan pada tanggal 12 Januari 2023. Hal ini merupakan langkah reformasi sektor keuangan dalam rangka mewujudkan sektor keuangan Indonesia yang lebih berkembang, inklusif, dan stabil. Mengutip beberapa referensi, setidaknya terdapat 5 hal yang menjadi urgensi reformasi sektor keuangan Indonesia. Yang pertama, rendahnya literasi keuangan dan ketimpangan akses ke jasa keuangan yang terjangkau. Yang kedua, tingginya biaya transaksi di sektor keuangan. Yang ketiga, terbatasnya instrumen keuangan. Keempat, rendahnya kepercayaan dan perlindungan investor serta konsumen. Yang kelima, kebutuhan akan penguatan kerangka koordinasi dan penanganan stabilitas sistem keuangan. Hal ini akan dielaborate nanti oleh Ibu Yani. Selanjutnya, upaya perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang P2SK meliputi 3 tujuan, yaitu untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang mampu mewujudkan hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha sektor keuangan mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil, melalui pelindungan aset, privasi, dan data konsumen serta meningkatkan kualitas produk dan atau layanan sektor jasa keuangan. Serta dalam upaya meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen mengenai produk dan atau layanan sektor keuangan serta meningkatkan pemberdayaan konsumen. Dalam pasal 233 Undang-Undang P2SK menyatakan bahwa OJK berwenang melakukan pengaturan dalam rangka pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor keuangan. Berdasarkan amanat Undang-Undang P2SK ini, OJK melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti pada periode November 2023 telah menemukan 22 entitas yang melakukan penawaran investasi keuangan ilegal, antara lain investasi, perdagangan aset kripto, pencatatan keuangan tanpa izin, dan sejenisnya. Berdasarkan data Satgas Pasti, pengaduan entitas ilegal yang diterima sepanjang tahun 2023 sebanyak 13.064 pengaduan. Pinjol ilegal sebanyak 12.528 pengaduan dan pengaduan investasi ilegal sebanyak 536 pengaduan. Selanjutnya tercatat juga di tahun 2023 telah menghentikan sebanyak 2.288 entitas keuangan ilegal yang terdiri dari 40 investasi ilegal dan 2.248 pinjaman online ilegal. Dan hal ini menyebabkan terjadinya sekitar 28,8 dari total sebanyak 8.149 entitas ilegal yang telah dihentikan oleh Satuan Tugas Pasti. Nah, berdasarkan data OJK, tercatat kerugian sangat besar. Sejak tahun 2017 hingga 2023 itu sebesar 139 triliun. Angka tersebut kita dapat bayangkan apabila dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, dan jalan tol, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara luas. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, OJK bersama dengan stakeholders terkait senantiasa melakukan berbagai upaya pencegahan untuk meminimalkan potensi masyarakat terjerat jeratan pelaku usaha ilegal. Webinar ini juga menjadi bagian dari upaya tersebut untuk menekan kasus investasi ilegal melalui peningkatan pemahaman masyarakat dan SDM IJK sehingga tingkat pengaduan masyarakat mengalami penurunan
karena pemahaman investasi ilegal itu semakin meningkat.